warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas mengenai pemasaran internasional. Pertama, mengenai pengertian pemasaran internasional. Pemasaran internasional atau disebut sebagai pemasaran global adalah proses mendistribusikan, mempromosikan, dan mengiklankan produk atau layanan perusahaan melintasi batas negara. Strategi ini memungkinkan pemasar untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pelanggan potensial berdasarkan budaya unik negara tertentu. Dengan berekspansi ke wilayah asing, suatu merek dapat meningkatkan kesadaran merek mereka, mengembangkan audiens global, dan mengembangkan bisnisnya. Saat berekspansi ke pasar internasional, suatu merek harus memahami cara yang tepat untuk menjangkau audiens di wilayah tersebut, seperti pemakaian bahasa dan norma budaya yang berbeda dari negara domestik perusahaan. Baik, memasuki poin selanjutnya adalah manfaat pemasaran internasional. Pemasaran internasional dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan yang ingin mendiversifikasi basis pelanggan. Selain itu, ada pula manfaat lainnya, yakni yang pertama, meningkatkan penjualan karena adanya strategi pemasaran global untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai negara. Yang kedua, memperluas pangsa pasar yang akan meningkatkan jumlah produk dan tenaga produksi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek menggunakan teknik pemasaran internasional. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar internasional. Nah, terdapat 4 ciri-ciri di sini untuk pemasaran internasional. Yang pertama, adanya calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat produk yang dijualbelikan. Yang ketiga, ada proses permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Oke, yang ketiga itu adalah tentang jenis pemasaran internasional, di mana pemasaran internasional sendiri itu merupakan proses penjual dan mempromosikan barang dan jasa di luar negara. Ini melibatkan penelitian pasar, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, dan juga promosi. Terdapat beberapa jenis pemasaran internasional. Yang pertama itu ada pemasaran ekspor atau penjualan produk maupun jasa ke pasar internasional melalui ekspor. Nah, yang kedua itu ada pemasaran internasional atau dalam arti sempit yaitu kegiatan pemasaran di pasar internasional dengan strategi yang disesuaikan. Yang ketiga itu ada pemasaran multinasional atau perusahaan dengan kehadiran di beberapa negara dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan setiap pasar lokal. Kemudian yang keempat itu ada pemasaran multiregional atau perusahaan yang beroperasi di beberapa wilayah geografi dengan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan setiap wilayah. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu ada pemasaran global, yaitu perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia dengan strategi pemasaran yang seragam di semua pasar internasional. Baik, selanjutnya yaitu praktik kebijakan pemasaran internasional berdasarkan Afa Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang ulung dan sebagai pedagang telah memberikan contoh dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam perdagangan. Beliau menentang praktik curang, mendorong informasi yang benar, penjualan produk berkualitas dengan harga yang wajar, dan menghindari persaingan yang tidak sehat. Rasulullah juga mengajarkan tanggung jawab sosial dengan melarang praktik perdagangan yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan CSR, pelestarian lingkungan, dan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beliau menunjukkan visi global dengan melakukan ekspedisi dagang ke berbagai negara seperti Syam, Yaman, dan Persia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.